Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak perubahan iklim di sektor pertanian sebagai tugas untuk memenuhi matkul agroklimatologi. Adapun tim kami yaitu yang pertama Muhammad Fadli Syafar, Nur Atika S, Aldi, Rusdi Rajab, dan Fitri Rahayu. Perubahan iklim merupakan kondisi beberapa unsur iklim yang magnitude dan intensitasnya cenderung berubah atau menyimpang dari dinamika dan kondisi rata-rata iklim. Penyebab utama adanya perubahan iklim adalah karena kegiatan manusia yang berkaitan dengan meningkatnya emisi GRK. Contoh kegiatan tersebut adalah peternakan, pertanian, maupun perikanan. Kemudian dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim ini semakin dirasakan sebagaimana yang dialami oleh Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim karena telah menyebabkan berbagai ancaman seperti kekeringan, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Bencana ini dirasakan langsung oleh masyarakat petani, peternakan, nelayan, pedesaan, maupun perkotaan. Kemudian, ada 3 faktor utama perubahan iklim pada pertanian, yaitu yang pertama, perubahan pola hujan, yang kedua, meningkatnya kejadian iklim ekstrim, yang ketiga, meningkatnya suhu udara dan permukaan laut. Selanjutnya, untuk materi lainnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami. Faktor perubahan iklim pada sektor pertanian dibagi menjadi, yaitu yang pertama, perubahan pola hujan. Perubahan pola hujan ini menurunkan ketersediaan air pada waduk. Yang kedua, meningkatnya kejadian ekstrim. Meningkatnya kejadian ekstrim ini mengakibatkan terjadinya kekeringan yang mengakibatkan tanaman mengalami puso dan peningkatan air laut menyebabkan penciutan lahan sawah di pesisir dan kerusakan tanaman akibat sanitasi serta terjadinya banjir. Yang ketiga, peningkatan suhu udara. Peningkatan suhu udara ini mengakibatkan meningkatnya populasi dan serangan sebagai hama dan penyakit. Dampak perubahan iklim sektor pertanian yang pertama, banjir, kekeringan, penciutan lahan, berkurangnya air, kerusakan tanaman, meningkatkan hama. Akibat perubahan iklim sektor pertanian dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kegagalan panen. Yang kedua, penurunan produktivitas pertanian. Yang ketiga, ketahanan pangan. Yang keempat, kelaparan bahkan kematian. Perubahan pola hujan. Perubahan pola hujan ini menyebabkan pertumbuhannya yang tidak optimal dan stres akibat kekeringan pada ternak. Yang kedua, peningkatan suhu udara. Meningkatnya suhu udara ini mengakibatkan terjadinya peningkatan virus yang menyebabkan adanya penyakit dan penyebaran stres pada hewan ternak sehingga kesehatan ternak menurun dan mudah terkena penyakit, serta terjadinya kekeringan yang membuat berkurangnya pakan ternak. Dampak perubahan iklim sektor peternakan. Yang pertama, pertumbuhan yang kurang optimal. Kedua, meningkatnya penyakit. Ketiga, kekurangan gizi. Keempat, stresnya peternakan. Akibat perubahan iklim sektor peternakan dibagi menjadi 4, yaitu
1. Penurunan kualitas dan kuantitas daging. Kedua, penurunan produktivitas susu sapi. Ketiga, berkurangnya keberagaman ternak. Keempat, penurunan kualitas dan kuantitas protein hewani. Sektor perikanan. Peningkatan suhu udara. Meningkatnya suhu udara ini mengakibatkan meningkatnya suhu air yang menyebabkan perairan lebih ramah terhadap spesies invasif dan menggeser rentang waktu atau siklus hidup spesies ikan tertentu serta menyebabkan berkurangnya kawasan pesisir akibat pertambahan volume air yang mengganggu biota laut. Dan ada juga dampak perubahan iklim pada sektor perikanan. Yang pertama, menggeser waktu dan siklus ikan. Yang kedua, meningkatnya kematian pada ikan. Ketiga, berkurangnya kawasan pesisir. Yang keempat, berkurangnya ketersediaan ikan di alam. Akibat perubahan iklim sektor perikanan ada 4. Yang pertama yaitu penurunan kualitas dan kuantitas ikan. Yang kedua, meningkatnya pengangguran. Yang ketiga, berkurangnya keberagaman ikan. Dan yang keempat, penurunan kualitas dan kuantitas protein hewani. Adapun solusi menghadapi perubahan iklim, ada 2 cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan cara secara mitigasi. Strategi mitigasi adalah tindakan aktif untuk mencegah atau memperlambat terjadinya perubahan iklim atau pemanasan global dan mengurangi dampak perubahan iklim atau pemanasan global dengan cara menstabilkan konsentrasi volume gas rumah kaca. Cara kedua yaitu secara adaptasi. Strategi adaptasi merupakan upaya penyesuaian kegiatan dan teknologi dengan kondisi iklim yang disebabkan oleh fenomena perubahan iklim akibat pemanasan global. Sektor pertanian. Strategi mitigasi mencangkup penggunaan varietas padi rendah emisi, penggunaan pupuk JA sebagai sumber pupuk nitrogen, aplikasi teknologi tanpa olah tanah, teknologi irigasi berselang. Strategi adaptasi mencangkup penyesuaian waktu dan pola tanam, penggunaan varietas unggul tahan kekeringan, rendaman, dan salinitas, teknologi panen hujan, teknologi irigasi, kebijakan pemerintah yang secara khusus menangani dampak bencana iklim ekstrim dan proses pemulihannya, penguasaan pengetahuan di bidang usaha tani, utamanya yang terkait dengan kiat-kiat menghadapi efek perubahan iklim. Selanjutnya, sektor peternakan. Strategi menghadapi perubahan iklim dilakukan dengan strategi mitigasi dan strategi adaptasi. Strategi mitigasi yang pertama, memanfaatkan feses ternak menjadi biogas. Yang kedua, menggunakan gerakan hewan liar atau menggembala hewan ternak di alam liar. Yang ketiga, menghindari mengonsumsi daging berlebihan. Adapun strategi adaptasi yang pertama, peninjauan ketahanan bibit ayam ras, penggunaan parasitisida maupun efisiensi pakan. Yang kedua, pembuatan hay dan silase sangat disarankan untuk peternak ruminansia. Yang ketiga, pemberian pakan dengan formulasi sedemikian rupa. Kemudian sektor perikanan. Strategi menghadapi perubahan iklim yaitu dengan strategi mitigasi dan adaptasi. Strategi mitigasi dengan menghindari penangkapan ikan yang berlebihan sehingga memberikan ruang atau kesempatan bagi populasi ikan untuk pulih dan berkembang. Selanjutnya strategi adaptasi, yang pertama mengembangkan perikanan budidaya, yang kedua kemajuan teknis dalam sistem penetasan, peningkatan kualitas pakan dan sistem pengiriman pakan, serta manajemen penyakit. Yang ketiga, perikanan non-tangkap. Climate Change Emergency, krisis iklim diartikan sebagai sebuah krisis yang dialami oleh masyarakat di seluruh belahan dunia yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim dunia, yang dimana perubahan ini dapat menghasilkan kondisi darurat perubahan iklim. Kondisi darurat itu diartikan bahwa jika kita tidak bertindak atau merespon dampak perubahan iklim, dampaknya mungkin akan lebih parah dari apa yang kita alami saat ini.
Untuk itu, mari kita bersama-sama ikut berpartisipasi dalam penanganan tersebut. Dengan cara yang pertama, menghentikan pembakaran lahan, kembalikan hutan, padang rumput, dan hutan bakau yang semuanya dapat membantu menyerap gas CO2. Kemudian yang kedua, mengubah ketergantungan ekonomi pada bahan bakar karbon. Kemudian yang ketiga, mengurangi pembakaran sampah sembarangan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Saya dan rekan saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video kami. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Serta mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya datang dari Tuhan dan kesalahan datangnya dari setan. Kelompok kami hanyalah korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.